Legend tuh ya teman kau itu ya. Ngomong-ngomong itu tadi, ngomong-ngomong ini sorry Wan ya. Ayah kau kan kata kau udah nggak ada. Itu sejak kapan sih ayah kau meninggal? Sejak game Mobile Legend tuh kan ada kan. Aku udah main Mobile Legend. Pas aku mau berangkat Jakarta tuh seminggunya tuh pas ayah aku meninggal. Seminggu sebelum ya. Itu kalau boleh tahu meninggalnya kenapa? Sakit jantung. Oh jadi langsung tiba-tiba langsung kena serangan gitu ya? Rumah sakit dulu. Terus sudah itu ya? Oke, nggak apa-apa. Dan masalah itu tuh kalian tahu nggak? Aku lagi tidur di rumah Ihsan, di Aura Ihsan, tahu Aura Ihsan? Tahu lah pasti mereka. Kan aku kan lagi di kafe kan. Aku pun abangku juga bilang Wan pulang, bapak udah sakit udah sakit kan. Aku bilang ya aku tidur rumah Ihsan aja. Aku bilang aku pun itu penyesalan guys, jangan ditiru. Pokoknya kalau keluarga kalian bilang kayak cepat pulang atau ada orang tua sekalian sakit langsung aja pulang, jangan banyak basi, sumpah. Karena penyesalan itu benar sakit guys, sakit banget sampai kayak semua saudara gua aja jujur kan gua ada 7, 6 itu 6 lupa lah pokoknya. Mereka lihat saat terakhir bapakku ngomong gitu, aku kalau ingat tuh sedih banget soalnya aku nggak ada di situ soalnya kan. Iya, nggak apalah. Jadi aku pas di rumah itu kaget jo, abangku datang, Wan cepat pulang guys. Kenapa? Ayah meninggal tuh langsung kayak sakit. Pada sebelum itu Jo, aku di chat disuruh pulang soalnya ayah udah sakit banget tuh, itu yang udah sakit lah pokoknya. Udah terasa lah gitu, pengen apa ya? Karena kan kalau orang sebelum meninggal kan ada tanda-tandanya kan. Nah, cuman aku tuh nggak terasa lama itu. Pokoknya penyesalan seumur hidup lah itu namanya. Ya apalah, itu emang udah rencana Tuhan juga kan. Dan pasti ayah kau juga bangga lah sama kau sekarang. Amin ya Allah. Sudah membanggakan keluarga juga, bisa cari pendapatan sendiri, punya teman-teman baik, kayak aku baik kan. Terus sini peluk aku dulu. Sini, cium aku cium. Bawa intro guys. Enggak. Tapi aku tadi pas aku keramas tuh aku lupa loh, Wan. Jadi kayak biasanya kan kita kebanyakan keramas banyak ya shampoo ya. Ini pas itu kayak langsung jatuh ya, semua. Iya. Emang aku juga botak kemarin itu cok. Mubazir sampo namanya. Iya, itu kampret sih. Emang kalau si botak sih jadi irit sampo sih, mantap banget. Oke, nah itu tadi cerita Wan ya, dari pertama kali dia kenal Mobile Legend, sama pas ada cerita juga yang ayahnya udah meninggal. Dan sekarang gue mau tanya, kalau misalnya dari yang penghasilan deh, pertama kali kau dapet duit dari game itu kapan? 2. Dari season 4, season 5 ya nggak salah. Berarti pas main LoL itu belum dapet duit? Belum. Cuma main-main. Oh, ada. Aku menang turnamen. Aku bayangkan ya menang turnamen 3.000 aja udah. Asli itu. Wih, seneng banget pasti deh. Kena cenut guys ya. Wih, di. Aku bisa rokok. Aku beli rokok sebungkus saja dulu. Bangga banget. Bangga banget ya. Bayang Jo, aku ke warnet Jo ya. Beli rokok tahu berapa? Berapa? 2 batang. Sekarang 2 slop ya? Enggak. Itu bagi-bagi. Bagi siapa? Bagi diri sendiri? 4 lah. Kan bagi harinya 2 kayak ini hari ini. Hari ini aku, hari ini Ihsan deh. Oke, tapi itu berarti pas di LoL udah dapet lumayan ya? Lumayan. Maksudnya 3.000 lumayan sih. Aku dulu lumayan banget. Iya, aku dulu Dota aja satu orang 2,5 aja udah. Lumayan banget sih. Apa Jo? Terus kalau dari Mobile Legend tuh pas kapan? Aku dapat duit tuh dari season 4, season 5 ya. Kenapa main dari season 3 akhir kan? Iya. Waktu itu ada teman aku dan abangku juga, bisa dibilang abang pupuku lah ya, musik keluarga lah. Aku main pakai HP dia Jo. Aku nggak ada HP kan. Jadi dia tuh baik banget lah. Dia tuh maksudnya kayak ada satu orang yang bisa dibilang orang yang dukung aku di Mobile Legends lah ya, soalnya dulu aku nggak ada HP, tapi dia minjemin tab dia, main tab iPad apa? iPad dari foto ya, jadi iPad tuh ngecas sampai full dulu, langsung kalau main tuh nggak bisa sampai cas, jadi aku cabut dulu. Nah itu bisa 4 atau 5 game mati, cas lagi gitu. Jadi aku main HP dia tuh sambil joki. Dia banyak HP siapa? Sepupunya ya. Aku punya HP dia yang Samsung, aku joki pakai HP yang Samsung itu. Aku waktu bayang ya guys ya, gua pernah dapat duit 50.000 dari joki itu, itu mata gua netes banget. Ih, bangun, kaget sumpah. Seneng banget. Satu hari juga habis. Ku beli cola Fanta. Kaget gila. Oh jadi pas kaget sumpah, astaga, lagi serius. Aku joki masih nggak tahu gitu, masih kayak harganya berapa. Jadi terima aja. Misalnya kayak abang yang itu tuh bilang, Wan, ini joki dapat segini sekian. Ya udah main sampai selesai itu. Solo lagi aku joki, nggak pernah party. Wih, makanya hasilnya kan jago sekarang. Amin. Oke, jadi buat kalian yang misalnya awal-awal mulai main Mobile Legend atau
dapetin duit dari Mobile Legend, dari joki, nggak usah berkecil hati coy, karena semuanya itu berawal dari kecil. Gue juga dulu joki. Pastilah. Maksudnya dari mana lagi kan? Kita kan ibarat tim belum ada. Terus ya duit satu-satunya dari game. Maksudnya kita sambil main sambil dapat duit ya joki doang gitu. Jadi kalau main tok doang tanpa penghasilan juga kayak di umur kita sekarang kan susah juga Jo. Buang waktu doang kan. Buang waktu doang bener. Terus kalau pertama kalinya kau ke Jakarta nih, itu kan dulu kan sebelum join Star 8 itu kan ke Jakarta kan? Itu masih joki. Pas kau ke Jakarta. Aku joki banget tuh. Ya. Itu yang di titiknya aku tuh jokinya tuh semangat. Udah pro player joki ya? Itu udah titiknya aku tahu joki, tahu duit 1 bintang berapa. Dan toko batu aku joki. Wih, nggak usah disebutin tapi namanya ya. Enggak, ini ada top rank juga ada. Maksudnya kayak top rank kan misalnya top 1 kan pasti banyak kan. Misalnya aku tuh bisa 4 atau 5 orang yang main. Aku yang masuk salah satunya gitu. Oh, itu kalau boleh tahu kapan sih Wan, season berapa kurang? Loh, aku tuh kalau soal season lupa banget. Lupa banget ya? Pokok antara season ini season berapa? Aku juga lupa. Kita itulah. Tuh makanya juga lupa. Starin. Belum. Saya Star X. joki solo susah, Belum, joki solo tuh apa sih Nah. main sendirian gitu ya? Masih Ponti. Oh, pasti penting. Nah, aku juga masang wifi, pakai di joki, aku bayar sendiri. Kan sebulan kan 330 gitu kan. Itu pakai uang sendiri bayar per bulan wifi-nya. Gila. Pakai uang joki. Terus ceritanya bisa join Star 8 itu gimana tuh? Dari temanku sih. Pertama kali tuh aku kenal sama teman aku Jo. Jadi teman aku chat ya. Aku masih Ponti nih. Wan katanya aku ada kenalan tim e-sport namanya tim Star X. Itu dia tuh kurang permain katanya kan, kurang pemain. Jadi aku bilang, wah itu boleh tuh digaji kan gitu. Aku bilang iya digaji gitu ya. Aku bilang ya udah, aku ngumpulin duit dulu. Kan aku maksudnya kayak belum dibayar kan. Ya. Pesawat nggak dibayar, aku bayar sendiri. Apalagi aku nggak ada pengalaman apa-apa, itu aku benar-benar aku nggak pernah Jo. Bukan. Aku mau ini harus cuma nggak pernah. Jadi kalau aku Banget ini, ya. gas. Aku nggak mau hamba-hamba, jadi gua langsung joki. Gua nggak tidur lah pokoknya kan. Ya. Ngumpulin duit, habis itu udah terkumpul. Kan kita lihat tiket pesawat kan bisa lihat tidak broker kan, kayak itulah kan. Gua lihat, oh di sini. Oh berarti gua ngumpulin duit dulu, berarti duit gua kurang kan. Gua kerja kan. Itu udah gua duitnya cukup. Gua langsung tuh berangkat. Gua pesan, abang gua yang pesenin waktu itu. Pakai uang gua tapi. Dan pas nyampe Jakarta pun gua belum masuk Star X. Itu masih joki doang ya? Gua joki juga. Terus tinggal di mana sih pas di Jakarta waktu itu? Di rumah teman aku, Clan. Ya. Oh, klien yang sekarang di Flashmob. Iya, Flashmob. Masih nggak sih? Udah enggak kayak. Oh, udah enggak. Ya. Oh. Dia tuh pertemuan pertamaku di Jakarta. Dan pertemuan pertamaku di joki juga. Aku sama dia tuh dulu tim Demon. Aku, Teguh, sama dia Demon dulu. Oh. Kita dulu tuh pernah daftar FPL kalah sama, kalau nggak salah tuh kalah sama Siapa? SCN. Masih ada si itu Drian. yang jago. Drian ada nggak di Nggak XN ada. dulu? Oh, nggak ada ya? Oh, masih ada yang jago ya? Masih ada masalah. Anti-Max masih ada Anti-Max masalah. Oh iya. Si Max juga pernah ya. Dan di gua tuh XN bukan ya? gua tuh masih main sideline, gua main sideline. Masih main marksman gitu kan ya? Marksman ya. Gua masih main hacker, masih main marksman. Untuk masalah role itu nanti kita bahas ya. Karena ya banyak pertanyaan juga karena ya dulu orang kan kenal kau tuh sebagai hardcore kayak Gustian gitulah ya, atau enggak offlaner gitu kan pokoknya kan. Sekarang kan tiba-tiba di EVOS tuh jadi mid. Nah, itu ntar kita bahas ya. Sekarang midlaner Evo menunda karir Wan. Banyak bacot kalian ya. Enggak anjir. Join Star 8. Itu di Star 8 tuh kemarin berapa lama sih? Di saat itu enggak terlalu lama sih, aku mungkin 4 sampai 3 bulan kalau salah ya. 2 bulan gitu lah. Ya, bisa bilang 3 bulan 4 bulan. Itu sempat. Nah, ini buat kalian juga ya. Gue itu jujur pas dulu di EVOS itu pernah ada IPWC kan? IPWC. Nah, dari IPWC inilah kita itu tahu seorang Wan. Karena dia tuh dulu main Claude-nya super jago coy. Jadi kayak kelihatan lah, wah ini pemain ini pinter gitu loh. Pemainnya bukan kayak kaleng-kaleng. Jadi Buanan ya guys ya. cara mainnya, cara geraknya tuh beda. Nah, dari situ tuh dia terkenal banget kalau dia tuh emang mainnya tuh ya offlane. Dia tuh nggak pernah kan dulu malah komen kayak di mid gitu kan. Nah, gue sebenarnya dulu gue jujur Jo ya, gue tuh joki tuh full mid. Gara-gara emang joki kan soalnya kan? Iya, karena gue tuh full mid lah, sampai gue tuh enak banget. Maka di sport gue nggak mau mid, gue dari tahun mid gue nggak mau, gue bilang gue udah enak banget mid. Oh, tapi sebenarnya ya bisa kan? Tapi gue udah sebenarnya pertama kan gue main tank kan. Dia tuh gue main mid, gue tuh mid tuh dari season 4 tuh mid terus pokoknya. Gue juga pernah top 1 sih, Togo Bakagura. Oh. Karena gue jarang main kan, dulu nggak ada apa. Pantesan jago coy. Jadi buat kalian tuh kenapa bingung misalnya kalian bingung kayak. Kalau ya guys ya. Kenapa Wani sekarang? Maksudnya dia nggak pernah main mid tapi jago. Ya gara-gara joki itulah kan. Iya.
Keren. Malah bisa dibilang di Mobile Legends tuh ya, misalnya aku kayak 12.000 match aja. Mungkin 8-7 ribunya aku main mid. Harusnya kau bilang dari waktu itu ya. Aku kan Jadi di Revo kau mid. Aku nggak suka Dulu ngomong ya. soalnya. Jadi mereka itu yang bilang kayak, mid laner Revo menunda karir Wan itu. Diam. Aku nggak mau. Emang dari saya aku juga nggak mau. Deonik juga nggak mau kan. Iya. Berarti kalau udah tau dari dulu coy harusnya one mid coy di Revo. Gua yang jadi tank dia, itu udah pasti menang, fix itu. Enggak lah, nggak ada lah. Meta Aku zaman harus dulu nyeting ya. gitu. Lo nggak tahu aja selima aku kayak main dia apa aja. Tigril. Enggak, season 5 nanti MPL aku main apa? Mid itu Tank. sama kayak Jungler Iya, kayak yang dulu. Kemungkinan aku enggak lah, kelas itu satu, baca doang mid tuh coy. selalu Nanti kalau carry, misalnya tau Evos gak, kayak menang-menang terus dia MM, pasti biasanya tuh MM pengen gitu juga kan. lah menjadikan nama itu jadi salah satu best mid laner Ya, in the gitu, world. Mau kan? lihat Nggak Wan mau. mulu, Kenapa bisa nggak mau? Enggak tonton. terlalu suka sorot gitu. Oh, jadi nggak mau kayak ada beban gitu ya. No. Jadi kayak Maunya tuh ya biasa aja. biasa aja. Mau dipandang orang ya biasa aja. Tapi kalau- Iwan ya Iwan bukan. Wah Iwan aku play benci. Wah ini idola banget sama Iwan. Wah. Bucin anjir. Play benci. Oke, Star 8 udah. Kalau buat pertama kali dapat kontrak nih Wan ya. Kalau di Star 8 itu udah ada kontrak belum? Ada. Cuman gua enggak tahu kontrak. Ah, kau nggak tahu kontrak kan? Iya. Tapi udah dapat gaji juga. Apa ya? Oh, jadi bisa dibilang Star 8 itu udah benar-benar jadi tim pertama yang sah ya Tim pertama sah dan pengalaman pertama aku juga tentang di tim e-sport di lah. tim e-sport ya. Habis dari Star 8 langsung ke Onyx NV. Nah, itu ceritanya gimana sih kok? Itu kan kayak ada Udil dan kawan-kawan. Ya, ya. Terus kayak gimana ceritanya kau bisa ditawarin ke Envionic? Itu ceritanya. Hmm. Jadi pertama tuh aku masih di Star itu aku di disband. Tim kita di disband semuanya. Jujur aku sebenarnya nggak di disband. Waktu aku juga ditawarin, Wan masih mau sama kita lagi nggak? Waktu itu ada Malaysia Star kan. Aku bilang, aku nggak mau, aku mau ikut anak-anak soalnya aku udah enak banget sama mereka. Jadi kayak dulu kan aku kan nggak ada duit Jo. Ya. Soalnya aku ada duit tuh selalu habis tuh. Dan setelah aku habis setengah bulan tuh, mereka selalu nambahin gua tuh kayak anggap mereka tuh bukan sebagai tim tapi lebih ke keluarga lah. Ya, jadi kayak waktu itu kan mereka disband kan. Aku bilang mau ikut mereka aja kan. Gua ikut mereka. Sebenarnya gue tuh mau ngetim sama si Sin, kayak Sin Paul itu sebenarnya gue ngetim itu. Oh iya. Jadi gue pindah sama mereka. Berapa minggu gue tuh waktu itu enggak joki main sama mereka 4-5 kan tiba si Dian sama Teguh ngechat gue, Wan ke Geoni katanya. Ngapain lo bilang sini gitu. Oh, kau posisi udah kenal sama Teguh juga kan? Kenal lah. Ya, terus. Gue berangkat ke Geoni. Gue nggak tahu lah gue berangkat aja kan. Tapi gue bilang gue udah punya piras bagus nih kayak. Wah, ini gue kasih kontrak. Gue bilang teman mau kemana? Gue mau Geonik. Jangan tuh ya. Iya. Gue bilang gue siap koper. Tas gue maaf ya ini yang mantan tarik maaf. Gue ngomong jujur aja. Gue langsung ambil koper gue sama tas gue. Gue desain bareng-bareng baju-baju gue. Gue bilang gue pas balik lagi ini ada baju gue juga. Padahal baju itu tuh baju yang nggak kepake. Payah, Kang Jadi Kabur. pas diajak Teguh ke Geonik itu langsung kau tinggal di situ. Udah balik lagi langsung ke Starin. Iya. Jadi pas pertama kali diajak tuh ya langsung ditinggal situ lah. Pertama pas diajak langsung tanda tangan kontrak. Gitu aku bawa datang langsung tanda tangan kontrak Jo. Oh, tapi udah ada omongan sebelumnya. Nggak ada. Cuma diajak main doang. Ya. Itu berarti pas sama ada ngomongan kayak sini Wan minta KTP, minta foto KTP, minta apa itu ya gua kasih. Terus gua suruh berangkat. dan itu berarti pas kau ke Geonik tuh masih ada Di wilayah Edward bursa gitu-gitu ya. Pertama aku Geonik tuh nggak ada duit. Soalnya aku takut sama duit. Jujur ya, gue tuh orang dulu tuh takut juga ketemu. Jadi aku tuh di otak gue tuh ya siapa yang achievementnya tinggi atau yang orang-orang kaya itu gue tuh respect sama mereka sampai aku tuh harus nunjuk ke mereka itu. Nah itu sifat asli gue. Jadi gue tuh kayak takut banget temu anak yang onik-onik gitu. Takut jadi gue tuh selalu di kamar kerjanya. Gue tuh disuruh-suruh gue pergi. Tapi kan sekarang kan kau udah misalnya ketemu yang lain kan udah kayak gitu kan, Ya, lebih asik, nyantai ya. Kalau dulu kan kayak Kalau dulu kayak malu-malu gitu kan, juga. tapi ya Kan lu pernah temu gua iya pernah, tapi nggak apa-apa, maksudnya kau malu-malunya tuh tetap sopan, Gua nggak yang ya. kayak sombong gitu Iya. yang kayak gak mau liar atau apa Gua kan lihat orang suka senyum itu misalnya kayak waktu itu sama lu senyum gua. Soalnya gua tuh orangnya nggak mau dinilai orang tuh jelek Jo. Gua tuh mau dinilai orang tuh bukan baik lah, bukan kayak muka dua atau apa ya. Tapi gua tuh nggak mau nama gua tuh jelek dengan apa maksudnya di kota orang lah. ya. Maksudnya gua masih di kota orang kan, maksudnya kita merantau dan kita masih kayak kalau kita orang merantau tuh ya bagi gua tuh kalau kita orang merantau jangan pernah cari masalah. Bener Intinya banget tuh. jangan cari musuh.
cari teman, makin banyak teman makin bagus. Soalnya Kalau nanti kita nggak nggak tahu tahu nggak guys kapanpun kalian. dan saat kapanpun kita tuh kena musibah guys ya. Kuliah Dan banyak kalau kita banget, musibah siapa yang nolong? Keluarga. Kalau jauh pasti teman, Benar. teman yang terdekat pasti nolong. Tuh, buat kalian tuh dengar, jadi jangan suka aneh-aneh. Cari temen, jangan cari musuh, coy. Makanya kalau misalnya ada apa-apa jangan langsung hujat, ya kan? Bener. Nanti sekali udah ketahuan nih orang, siapa yang mau suka sama dia, ya kan? Tuh. Bahaya kalau di kita rantau. Wih, Kalau di benar. kampung Iya. aja serah kalian mau sombong-sombong pakai tato sini kayak tato tindih sini kan. Oh, parang ditancap sini enggak apa. Dia tidak keren kan. Oke. Jadi kalau di NVO sendiri tuh itu gak gitu lama, Wan ya. Jadi cuma berjalan paling beberapa bulan kan? Iya. Nah, itu buat kalian, informasi kalian aja ya. Maksudnya kan dia pernah di Envionic. Tapi yang menarik di sini nih, aku kan pernah setim sama kau. Iya benar. Nah, terus aku penasaran juga nih. Ini belum pernah aku tanyain sih kayaknya. Apa sih yang ngebuat kau yakin untuk kau bisa terima tawaran ke Revo? Itu yang waktu itu yang ngechat kau, nelfon kau tuh aku sama Edward kan? Iya, iya. Nah, jadi Kevo apaan? itu apa yang buat kau yakin? Yang udah aku yakin apa ya? Maksudnya kayak, oh yaudahlah, gua ikut mereka lah. Padahal kan hitungannya Revo itu masih tim baru banget. Oh, Revo. Masih kayak belum kayak Evo, belum kayak RRQ. Aku bacanya Kevo. Bukan soal yakin sih, maksud kayak udah nggak ada Aku pilihan tahu, lain. aku tahu, aku Pilihan lagi videonya kan gitu loh. TikTok. Jadi, maksudnya kayak aku kan di Oni kan mau jadi pemikiran, maksudnya ada tim pick masuk kan. Oh iya benar-benar. Dan aku tuh nggak punya pilihan lain selain tetap di Onyx atau masuk ke Revo. Hmm. Ya kalau logisnya aja para pro player ya pasti nggak mau jadi pemain ke-6 kan. Pasti nggak mau. Nah dan itu pasti gua pilihnya di Revo. Oh, jadi pas di Envionic itu ya, udah diomongin kalau kau tuh bakal jadi pemain ke-6 ya, cadangan ya? Iya bisa bilang gitu. Gara-gara anti match masuk kan. Soalnya Mungkin- role-nya tabrakan ya. Rolnya tabrakan, kita tabrakan. Hmm. Aku factor dia juga factor gitu. Iya, waktu itu kau masih offline ya? Masih offline. Iya. Bener banget. Sebenarnya gua pertama Onyx tuh gua hardcore Jo, sasa offline. Tapi nggak tahu gara-gara mungkin aku melakukan kesalahan atau aku mainnya kurang bagus jadi ganti nama Sasa. Gua jadi offline. Gitu. Oh, nabrak Mungkin sama atau tim role aku lebih meja. cocok ke offline. Jadi kan dulu kan plot gua solo atas. Eropa pun gua solo atas itu. Max, Iya, iya. Max. Terus berarti emang gara-gara ada pilihan doang ke Revo ya? Iya bisa bilang gitu, sama kayak aku juga pengen mencoba apa ya, Jahat ya, sesuatu jahat ya. kayak Berarti kayak main main pad sama gitu ya. veteran itulah. Dan Sama siapa? kadang-kadang aku Sama apa? veteran. Oh, Kayak veteran maksudnya senior. Senior, orang yang sering aku nonton di live streaming kayak Main pad dulu apa ya? Gue gak nyangka juga Jo, maksudnya kayak Kok aku nggak tahu ya? gue sering nonton mereka di live streaming, tiba-tiba mereka ngajak gue gabung gitu kayak anjir. Ini keren banget, itu keren banget. Tapi gue pengen coba sebenarnya, gue Kalau pengen coba. Yasir kan jungler kan, jadi kayak si Fitlands. pengalaman juga. Pengalaman juga. Soalnya rata-rata kau tahu semua dong Dia setim camat ini. maksudnya apa Fabian, gitu. Yurino, aku Dia Edward main kan apa? tahu banget. Tahu semua ya. Tahu semua. Gua kenal lu. Heeh. Soalnya gue pernah nonton lu live di YouTube waktu gue masih di Ponti. Ya. Kalau Edward gue nggak pernah nonton streaming dia sih, cuman gue tahu nama dia tuh dan Oh, sosok gitu. dia sebenarnya gitu loh. Ah. Kalau Dongki tuh gue kenal dia tuh bapak tanker Indonesia yang jago kan. Ah. Gue kenal banget sampai kayak gue setiap di kafe-kafe kayak orang ngomong wah ini ting jago banget Dongki kan. Ya, ya. Wah gue gak nyangka bisa mau sama dia kan. Ah. Kalau Fabian nih, nah kalau Fabian tuh ya gue tahu tuh dia tuh dari Mobile Legends dari apa? Gue buka di debot ada nama Fabian. Ya, ya. Dia soalnya tahu terus. Gua tuh sering lihat dia main tuh jago orangnya. Dan tuh gua pikir wah, gua benar-benar pasti banyak dapat pengalaman di sini gua bilang. Iya, Udah, iya. Ini kalau udah jalannya positif pasti kita ikut dong. Ah. Kalau udah jalannya positif pasti kita ikut kan. Nah, gua coba deh jalan positif itu. Ternyata positif nggak? Positif banget. Positifnya apa? Positifnya kayak gua lebih bisa bergaul. Oh, dari segi pertemanan ya. Pertemanan, maksudnya kayak gua lepas aja ngomongnya. Kalau doang gua kan kayak mau ngomong Iya, iya. kan gua ngomong cepet banget. Benar, ya itulah pengalaman gua. Terus kalau dari prestasi ada positifnya nggak? Ada dong, pihak presiden. Yang Surabaya ya. Ya, 25 juta bro. Terus sisanya? Citem. Ya, aku mah di Depo mah nggak pernah Di Depo mah nggak ada sesalnya gue. Nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya ya gue juga bisa dibilang walaupun kita nggak lolos MPL ya, tapi Yang kayak penting- seneng banget ya. Yang penting izinkan. Enggak. Kok lucu gitu, lucu gitu. Apa tuh guys maksudnya? Oh, di Depo tuh lucu banget soalnya. Tapi dari Depo tuh bener ya, kayak kita tuh latihan ada ya. Iya, latihan ada. Cuma Latihan kayak- ada. Kayak lebih banyak seneng-senengnya gitu ya. Iya, Kayak santai ya. emang have fun banget ya di situ ya. Jadi Dan jujur ya, di Depo tuh ya, mau kita kalah berapa kali pun gak ada yang ngejar kita. Holy Wings iya ya. Itu enak. Di Depo baru kalah dikit. Iya, Sampah bener. anjing. Iya, kalau di Evos karena Evos tuh
orang udah nuntut banget dari segi prestasi. Iya benar. Kalau di Revo kan hitungannya kita kan tim Tim baru. baru. Nama baru. Nama baru, padahal pemainnya kan udah lama Iya. kan. Aduh, jadi itu tadi cerita panjang Wan sampai dia ke Revo. Nah, kita langsung nyambung ke EVOS. Sebenarnya ini gua udah tahu Berarti sih ini beberapa, ya, tapi dari ini kan awal sekalian sharing ke kalian. datang, Kayak gimana sih sejarahnya seperti Wan itu. tuh bisa join ke EVOS. Setelah di Revo kita nggak lolos, gagal bisa dibilang ya. Kau join EVOS. Itu tuh pertama kali yang ajak kau tuh siapa sih sebenarnya? Kalau misalnya mau ke EVOS itu? Kalau di Ipus tuh yang ngajak gua tuh bukan player. Oh langsung dari itu ya? Dari manajemen. Kenapa bisa manajemennya? Masa juga nggak tahu sih. Itu kita anggap lewat aja ya. Aja. Terus apa yang buat Wan Hmm? pengen join EVOS? Kan pasti ada tawaran tim lain dong pada saat itu. Ada. Boleh di sharing nggak? Hmm? Boleh di share nggak? Kira-kira tim apa yang nawarin kau waktu itu? Tim Handal. Serigala. Ya. Serigala. Bukan Serigala sih. Ya Serigala ada. Serigala. Bukan Serigala. Perisai lah, Perisai. Perisai apa? Perisai, bukan Perisai, tim Perisai. Warna apa? Warna apa? Nggak tahu, lupa aku warnanya apa. Ada mahkotanya? Mahkota itu yang nomor 2 timnya. Oh, tim Perisai apa sih? Tim Perisai, hotel. Oh ya. Hotel Perisai. Pernah. Oke, jadi hotel. Terus siapa lagi? Mahkota. Oh, mahkota. Dua Sama tim. Harimau. Sama harimau. Ya. Jadi 3 top tim langsung coy yang menawarkan seorang Kota PM itu RRQ ya. Ridwan gila. Dan waktu itu kan yang tim-tim itu masih butuh offlaner kan. Jadi itu belum, mereka tuh bukan, Mencari millionaire. iya, Ya. karena emang kau tuh belum main mid pada waktu itu kan. Belum main mid. Maksudnya belum dikenal sebagai mid laner kan. Iya. Terus Oke. apa yang buat kau memutuskan milih EVOS akhirnya? Mungkin ya aku lihat bukan dari segi duit juga ya, maksudnya kayak aku lagi lebih kepilih kesuksesan yo. Dan ternyata tuh yang dari orang yang dari Ipos tuh sukses semua dan hidupnya tenang, kayak hidupnya tuh kayak yang semangat tuh. Ada teman si Ipos gendut, terus itu gendut. Kalau dan gua kurus, Ya. gua pengen gendut juga. Jadi gua pengen coba, oh gua Ipos gendut kayak gitu. Oh, itu yang ini. Aku kan, Ya. aku gendut. Oh gendut, maksudnya taman lu kurus cok. Ya, Eko gendut. Nah, Eko gendut lumayan. Marsha. Terus Rek, Parah banget Rek. Iya. Dongki. Wih, oh aku tahu. Ini yang di Duel My Life bukan sih? Ya, Ya kan? Saldo. Gendut semua cok. Gua pengen dong gendut. Oh, tapi udah naik belum timbangan kau? Naik 1 kilo. Oh, Dari 24 25. Lumayan. Ya kan? Oh, ini kebanyakan Cuma dari kalau Duel habis My Life makan gak sih? lagi. Dia Iya, memang iya. dari Ayo, FFP ya? Gini. I get it. Habis berak, 24. Ini funny apa ya namanya? Fun fact. Weh. Fun fact. Fact buat kalian. Wan tuh suka banget makan all you can eat. Dia tuh sukanya tuh kayak udah suka kayak makan permen gitu loh, kayak ayo makan. Dulu dia bilangnya Oh, iya, nggak all you can eat, bilangnya apa? Kayak Lupa. what do you eat? Ya kayak gitu lah. Aliu all-in gua salah. Aliu all-in gua salah. Jadi aku tuh ngapa gua bilang all-in tuh karena duit kita semua dikeluarin, guys. All-in semua. Makan all-in tuh. Jadi gua bilang all-in. Tapi seru sih, seru. Kalau kalian tahu perjalanan Wan nih, seru lah. 25. Tapi kalau gue tuh udah tahu banget sih sebenarnya Wan, karena udah setim, kita juga teman Ya, dekat. soalnya kita juga kadang kawan sharing kan. Enggak mungkin kita di kamar tidur diam 2 menit. Kau by the way udah lama gak ketemu, maksudnya kayak udah lama di EVOS, jadi pronunciation kau bagus banget sekarang. Ya, aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba tuh aku tuh pasti banget Aku juga ngomongnya. gak ngerti. Which is Listerine. Dulu kan jelek banget Inggris kau. Jelek banget parah. Oh iya, gara-gara Bion juga ya. Karena gua juga berteman sama orang-orang yang biasa ngomongnya Bahasa Inggris. Bener. Terus kalau misalnya kita balik lagi ya, siapa sih yang nyaranin kau main di Jackson EVOS? Bell Apa ya, emang guys, ya? kau main mid di EVOS? Hah? Apa emang kau mau main mid sendiri atau emang disaranin oleh pelatih atau apa? 2 pelatih itu. Daki sama Bion. Nyaranin Lu kau main juga, EVOS? sebenarnya lu juga ngomongan. Iya, aku juga. Edward juga. Ya orang Revo sama satu orang Info scoutnya. Jadi kalian tuh sebenarnya dukung banget gua main mid. Iya kan? Sebenarnya gua gak mau main mid. Iya dah. Oke, lu bagus sih main mid. Gua gak mau main mid, gua bilang. Padahal itu lagi kayak cuma coba-coba role doang ya? Coba-coba. Jadi itu tuh Eko coba Masman, ada kan? Rek coba offline, terus Wan coba mid, terus Eko juga sempat coba mid lagi kan? Iya, enggak masalah sih. Iya. Rek juga sempet gak sih coba mid? Enggak, kalau nggak salah sih kita nggak pernah coba itu. Jadi kalau kita latihan tuh gua mid.
Setiap kita mau latihan tetap aku mid. Enggak, pas awal-awal yang mau cari pemain EVOS itu loh. Oh, kalau pertama-tama cari musuh, gue selalu mid kalau main sama mereka. Oh, langsung selalu mid ya? Jadi emang udah disaranin oleh Bion sama Daki, jadi kalau langsung main mid ya? Match ya mereka ya. Tapi itu selain kau ada opsi lain gak sih waktu itu? EVOS? Selain pilih kau nih sebagai player. Kan ada kan itu apa si Kido sama Yor ya? Oh iya. Gak apa-apa nih. Tapi gak jadi, gak apa-apa lah. Gak jadi. Gak jadi, kan sekarang kan udah juara juga. Maksudnya kayak semuanya udah berlalu. Ya, udah MPL udah selesai, jadi nggak udah apa-apa. ada jalannya gitu loh. Bener banget, dan alhasil bener banget gak salah ya dari Bion, dari Daki. Dari tim Revo semua lah. Gua juga nyaranin dia, maksudnya dia sempet awal gak pede kan. Bukan pede, lebih kayak gak mau sih. Gak mau, terus kayak apalagi pas awal-awal scrim kalah atau apa itu kayak pusing lah si Wan, kayak dia walaupun dan gua kan pernah bilang itu tanggung jawabnya berat banget. Oh, langsung enggak gua enggak. Oh iya ya guys ya. Anjing. Tapi emang berat sih. Berat, maksudnya kayak bukan berat dari segi tim Wan ya. Iya. Tapi kau tuh jadi sorotan pasti. Benar. Karena ya orang kalau kalah atau gamenya kayak awal-awal susah pasti disalin mid. Iya, aku kan yang mereka yang ngerti itu ya. Dan di mid juga, Jo. Sekarang udah enggak ya. Makin banyak orang sensor kan kita kan mid yang naik kan namanya kan. Nah, gue takut Beda pas ya, gua naik sama pemain gue sekarang tuh ya. angin pas kena angin sedikit gue jatuh. Kayak sombong atau apa atau gitu kan. Itu gue sebenarnya takut banget, takut tergoncang lah. Yang penting tetap konsisten aja sih latihan Ya. gitu. Kadang gue juga kadang hilaf Jo, kadang kayak tiba-tiba gue sombong Beda kayak meta ya. Ya, aku ingat sih meta. gue kadang maka gue tuh selalu gue tuh selalu ke interview gue tuh Dulu kayak 2-1-2 gitu ya kan. kata gue kayak gue sombong tuh langsung soromnya gue langsung pusing Jo. Dulu Pusing pokoknya gua kayak pasti. yang di match Tanya kalau gitu gue deh. tuh setiap interview itu gue selalu pusing. Saya bawa-bawa Karena gitu. setiap gue interview ya, jujur ya, gue tuh ngomong gak pakai mikir Jo. Jadi kayak gue misalnya tanya nih, bla 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 bla. Jadi gue kata-kata yang di otak gue, gue harus ngomong. Gak pernah gue saring dulu. Oh, jadi emang kayak yang pas kau di interview Clara. Iya benar. Nah itu kan kau pas di interview Clara kau ngomong peju kan? Oh, ya, yang bintang Iya, jatuh Itu kan. tuh peju tuh. Aku tuh peju yang itu tuh. Itu sebenarnya aku mau bilangnya 7. Tujuh. Nggak tahu kenapa tiba peju itu loh. Gue tuh ntar mau ngomongnya 7 tau. 7 tuh santet, kayak santet itu loh Jo. Kayak beat kayak orang-orang di putih itu bilang 7. Oh, emang salah. 7. Dan gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh ngomong peju, anjing, goblok. Malu gue guys, itu sumpah aja. Itu gue habis interview Jo. Kau tanya anak EVOS, gue sendiri ya di bawah begini. Malu ya? Bukan malu, pusing. Kenapa? Kata-kata gue nggak ada yang benar. dan itu tuh dilihat sama semua, maksudnya kayak gamers Indonesia. Benar. Itu tuh gue tuh takut mereka contoh perkataan aku gitu loh. Aku nggak mau kasih contoh orang itu jelek. Tapi gak apa-apa Wan, itu kan jadi sekarang jadi pengalaman kocak aja. Nah, kocak jadi kayak ya meme-meme gitu loh. Oke, gue juga mau tanya nih, dalam beberapa kali kesempatan kan lu tuh sering banget bilang sama aku terutama kalau pengen banget dulu main sama Luminaire. Iya. Maksudnya kayak lu nyaranin banget dia tuh untuk jadi tank lu kan. Maksudnya mau di tim manapun lu bisa satu tim sama dia. Kalau menurut kau sendiri ya, kenapa sih kayak Luminaire tuh harus diperjuangkan sedemikian gitu? Kayak apa yang spesial dari dia menurut kau sendiri? Yang beda dari yang bedain Luminaire tuh sama tank-tank lain. Pertama tuh aku juga nggak ada kenal tank lain selain dia kan. Dan dia tuh selalu orangnya tuh kayak mau itu kerja duluan gitu, nanti aja kayak main yuk gitu kan. Oh, dia yang kayak agresif ya? Agresif banget. Jadi gue bilang ayo gue main sama dia. Gue sewarin pun ngajak main kayak wah ini orang nih kayak udah punya niat satu tujuan lah sebenarnya kan. Beda sama tim lain, kata tim lain kan kita yang ngajak yuk main gitu kan. Nah kalau tim dia ini dia yang ngajak kita yang main gitu loh. Jadi kayak tujuannya tuh udah sama. Dan gue tuh kalau udah tujuan sama tuh ya pasti gue usahain lah. Waktu itu kan kalau salah tuh Sisan nggak bisa masuk EVOS ya karena ada orang baru, ada orang lain kan. Iya. Dan aku tuh nggak mau tahu, gue bilang kalau gue biarpun Isan nggak masuk EVOS, gue bakal keluar EVOS. Gua ngerti sama dia di tim manapun, gue bilang gitu kan. Jadi emang pokoknya dan gue bilang lu kenapa sih mau sama Luminaire terus? Gue gak tau gue Luminaire gue bilang. Iya. Sebenarnya pertama tuh dia tuh sama gue di mid sebenarnya. Dan gue nggak sadar kan Dongki mau masuk EVOS juga kan. Nggak sumpah, gue nggak tahu Dongki mau masuk EVOS. Jadi gue tuh sama dia tuh main di mid. Di mid terus, ya aku tahu itu komen di mid terus. Nah itu gue ajak Rek kan, kita berdua udah tahu kan, kita berdua masuk kan. Tadi gue ajak Rek, enggak tuh Isan main di set, karena kan kalau mid kan gak terlalu butuh jaga kan. Iya. Dan Isan main di set sama Rek, mereka cocok berdua. Jadi mereka tuh yang tanpa gua pun mereka main berdua.
Iya, iya. Nah, iya. maka mereka berdua juga deket banget waktu itu, deket banget Iya, mereka. sampai sekarang kan jadi kayak Deket banget. Mereka tuh kayak gay ya. Enggak kayak gay. sekarang kayak Iya. cocok banget kan Cocok mainnya banget juga mereka kan. berdua tuh kayak ya Udah combo banget ya. kayak mereka tuh ngerti satu perasaan mereka, so kayak misalnya mereka suka support, itu tiba datang gitu loh. Berarti emang terus Ihsan juga orang kayak pemainnya tuh multi role ya. Multi role, soalnya kayak Support bisa. hero apapun yang dia mainin itu jago Jo. Dan dia tuh orangnya mau belajar. Yang penting mau Apapun belajar sih. hero yang menurut dia mainnya nggak terlalu bagus, dia akan Sebab lakuin ya. apapun itu yang sampai dia bagus. Itu dia kuncinya buat kalian nih, terutama yang masih hero poolnya kecil banget. Ya jangan terus-terusan main-mainin itu Nah. terus gitu kan, harus belajar hero yang lain biar luas, biar lebih kepake gitu loh. Begitu coy. Nah, setelah juara MPL nih, EVOS kan sekarang udah dilihat orang tuh sebagai tim kuat banget karena ya baru juara. Bukan maksudnya kau tuh kan suka dibilang kayak gitu kan. Nah, terus apa sih yang Catat ya. bikin catat. EVOS ini bisa kuat banget? Catat ya, bisa guys, dibilang ya, kita EVOS tuh latihan tim yang baru. mati. Lu baru terbentuk pas season ini kan. Nah, yang bikin kuat banget tuh apa, Wan? Kalau dari pandangan kau? Kalau pandanganku ya, pertama tujuannya udah sama Jo. Tujuan sama. Udah sama banget tujuannya dari kita berlima tuh tujuannya udah sama. Ya jangan Estas doang. Kita Dan coba yang lain kita ya. juga Aku betul coba kalau tujuan belajar sama yang lain apapun kita juga. korbanin kan. Iya. Pasti. Nah, udah tujuan itu sama, itu udah feelingnya udah enak banget. Wah, ini udah kayak wah. Jadi kita main pun semangat Jo. Iya. Nah, pas itu kita juga latihannya gila banget. Parah ya. Sampai stres. Dan itu Suka apa lagi ya? aja. Itu juga pinter sih. Jadi emang maksudnya kayak dari teori gitu-gitunya tuh kayak cepet Ya. masuknya ya. Dan gua tuh jujur di mid tuh gua yang mereka yang ngasih gua teori. Jadi emang saling mengisi ya. Saling mengisi. Jadi setiap gua yang bolong mereka yang nampel. Dan mereka yang bolong ada juga gua yang nampel. Jadi bener banget sih. Jadi buat kalian yang penasaran kenapa EVOS bisa kuat, itulah jawaban dari seorang Ridwan. Tapi aku yakin sih kalau aku tanya yang lain pasti ada pandangan lain juga kan. Pasti, soalnya si lain gua masa kayak gini mereka juga pasti beda lah. Pasti tetap yang penting tujuannya sama. Tapi di balik berhasilnya EVOS sendiri, ada dong sosok seorang leader, pemimpin dalam tim. Nah, kalau menurut Wan nih, siapa sosok seorang leader itu? Kalau dari kita segi berlima sih kita Ada nggak leadernya pernah gitu ya, guys, tuh ya? kayak, lu harus leader, lu leader. Nggak ada? Itu nggak pernah. Tapi- Tapi kalau kita Kayak di Blackpink turnamen gitu ya? atau di scrim ya, kita lebih kayak nada suara. Jadi kayak nada suara siapa yang meyakinkan kita ikutin kayak lu percaya gua di sini. Nah, itu berarti itu kapten kita sementara. Kita ikutin dia. Nah, kalau buat sekarang siapa orang itu? Bisa dibilang kayak support Dayat kita. Agustian ya? Rek juga masuk sih. Kalau gua sih jujur gua nggak cocok banget jadi kapten. Kenapa? Mungkin dari segi pengalaman dan nggak cocok kali ya. Soalnya kayak orang kayak gue tuh nggak cocok jadi kapten. Bukan gue merendahkan diri ya, tapi kayak gue harus kayak yang merelakan lah. Berarti itu bukan apa kayak apa ya Jo namanya. Porsi aku. Kayak ya udah punya kalian kapten kalian. Gue nggak pernah kayak gue tuh nggak mau yang kayak wah gue kapten nih. Enggak, itu kan sombong gitu kan. Iya. Nggak mau gue jujur. Tapi rata-rata tim ditanya siapa kapten nggak ada yang ngomong sih. Tapi kan kayak emang tanpa disadari berarti nggak ada mendominasi official kan. gitu ya, guys, nah, ya? kalau misalnya buat sekarang itu berarti kalau dari Wan Rek mungkin ya. Mungkin ya. Karena kayak komentar dia tuh rata-rata bener, terus Meyakinkan. banget. Jadi kayak orang tuh nggak ada ragu-ragu, ikutin langsung Ya, itu insting dia ya. kaptennya. Makanya apa, waktu yuk? turnamen kan kita ngomong kayak yakin aja gua kesini. Wah, lu tau Ya, kan ya. semangatnya kan beda kan. Coba lu bilang lu sini aja. Nggak mungkin dong kayak aduh lama banget. Iya, ya. iya, Nah, iya. Beda. Ada kok baru EVOS sendiri baru share kan yang kalian main kan. Nah, jadi di Discordnya pun di-share. Jadi kayak emang Gustia tuh sering banget bilang kayak ayo war maju Nah, percaya gua. jujur ya gitu. Itu penting sih, apalagi misalnya kalian Cocok yang kalau lagi punya bangun tim kapten. atau misalnya udah punya tim dan emang kalian udah nunjuk seorang kapten Kemarin atau aku leader. main sama Chelsea, Kalian kasih tahu dia atau KYS, lu Angie, yang Majoka, sebagai leader tuh harus jago banget sadar tuh, diri, sampai harus menang, bisa sampai meyakinkan jadi menang. anggota lain, member lain tuh ya buat yakin gitu loh. Jangan cuma kayak bilang kayak war, tapi nggak ada kayak Nggak ada meyakinkan tim. kalau misalnya kayak percaya gua ini bisa kayak tinggal masuk aja pokoknya segala macam skill segala macam itu udah jelas ya. Kayak war, gua mau ngapain war? Iya, Gua mau ngapain? gitu, betul War banget. yakinin gua kayak kadang kalau kita ngomong yakin aja, kita tuh kayak otak kita tiba jalan, oh gua kesini nih, gini. Iya. Itu namanya chemistry. Ini dikasih fans aku dari Jogja kemarin. Wah, Ih, Jogja, Jogja. lapar. Baik banget ya. Ya, aku dibeliin Buat cincin ini mochi ya? Terus ya. Ini namanya
Bakpia. Bakpia kukus. Aku suka ya. Isi coklat. Makan aja santai. Aku pengen denger nih. Enak. Enak ya? Aku pengen denger kalau dari kau nih. Boleh nggak ceritain sedikit kayak pandangan Stop kau dulu, iya. sama roster EVOS sekarang? Tiap personal ya, kayak Gustian tuh gimana, Eko tuh gimana, Yurino gimana, Isan gimana. Contohnya gimana maksudnya? Misalnya Yurino tuh orangnya kayak gini, kalau lagi main suka gini. Nah, Mungkin kita dari atas sampai mid sampai bawah dulu ya. ya Eko dari Eko dulu. Ih, enak banget tuh. Gua sebenarnya nggak bisa nilai lebih sih, soalnya kayak gua juga nggak tahu masuk mereka atau apa kan. Dari segi gua pandang Eko tuh kayak orangnya juga orang yang percaya diri. Dia juga bisa bikin kita tuh yakin kalau kita tuh bisa ngelakuin kayak gini, bisa kayak wah gua nggak bisa kayak gini, lu bisa Wan. Nah ya, dia bisa kayak itu. Bisa jadi kayak bikin kita tuh pede ya. Jadi kalau Dongki tuh yang gua suka dia tuh orangnya dewasa banget. Dewasa Banget. Emang Jujur ya, dia sekarang dewasa banget. Dan dia tuh sosok kayak seorang ayah itu bisa masukin ke game gitu loh. Maksudnya bisa didik kita. Maksudnya juga kayak Ngerti. Kopi Soalnya boleh ya. sebenarnya gua udah tahu semua sih. Karena kan aku udah pernah sama Gustian, Yurino, kau, Eko, cuma Isan doang. Iya. Nah, tadi kan Danki, Eko udah. Bang Jo kenapa Kalau udah dari di Gustian force, gimana? guys? kalau Gustian tuh ya benar sosok kapten sih, bilang. Sosok kapten banget ya. Kapten banget. Jadi nggak salah banget ya timnas tuh Milih milih dia. dia kapten ya. Kalau cuma pilih aku habis tuh dia. Tapi ya semua itu berawal dari kita belajar. Maksudnya kalau kau ditunjuk kapten pun awalnya mungkin kau kayak shock, tapi perlahan kau pasti Jadi BA, belajar. oh iya, pernah dibilang. Lama-lama bisa lah, pasti semua orang bisa kalau misalnya dia niat usaha belajar. Kayak Bukan nggak bisa tapi belum siap aja. itu lebih ke belum siap mungkin ya. Oke. Oke. Terus Gustian, Yurino, Eko, Isan gimana Isan? Ada orangnya nih. Sama kayak aku ya bocah. Yang kayak aku sih pada guys, bocah. Mirip-mirip banget ya sifatnya. Umur aku 9 tahun, dia 18 tahun. Oh, terus dia Oh, suka lebih Jaim kecil. ya? Jaim terus pakai AirPods terus ya? Wih, masih kayak alay-alay. Sama kayak Eko juga. Iya kan? Jadi gue tuh jijik banget sebenarnya sama orang-orang yang baru beli AirPods terus dipakai terus coy. Maksudnya tuh dia pakai pasti denger lagu juga enggak kan? Nyantol doang kan? Lagi ngobrol, lagi nyantai kita ngobrol terus masih dipakai, pengen ditampar kan? Ya. Jadi alay dulu, paling seminggu terus udah ditaruh di mana hilang kayak Eko tuh. Balik-balik itu hilang semua. Eko juga sering sih, oke. Eko juga ya. Pep mana kan? Hilang. Aku salahnya kayak, waduh deh gua. Gua bilang enggak ada. Tuh kan muka kamu bohong kayak gitu, Jo. Iya. Ese banget orangnya parah. Bukan Emang bohong. Eko sih, Eko tuh walaupun nyebelin tapi ya seru ada Kayak dia. kakak ada banget ya. Ini Bener. timku sih baik-baik semua sih. Terus kalau member paling deket di EVOS ya bang? Tuh kan, Boleh semua. bukan Deket bohong. semua ya. Parah. Jadi emang rasa kekeluarganya tuh Dapat banget. udah kau telanjang bulat juga santai kan? Santai gua. Kayak aku dulu kan kau sering ngeliat. Sering banget liat titik lu. Tapi jujur coy, Astaga. gua tuh nggak. Gua sering liat titikku. Iya, kalau gua tuh kalau misalnya udah deket banget ya sama orang ya. Gitu Gua tuh ya, nggak malu cowok-cowok lagi. ya. Kayak gua Suka misalnya mandi aku kan gitu. sempet kan kayak ada luka waktu itu kan di Thank you paha di batu kombonya. jembatan. Jadi aku pakai obat Oi, Yang bulat. tajam bulat. Biasa guys, Susan ya kalau misalnya cowok-cowok tuh kalau misalnya apa mandi atau enggak pipis gitu suka kayak lihat-lihatan gitu ya, banding-bandingan gitu ya. Aneh banget loh. Kalau misalnya sahabatan, iya ya. Ih, kalian suka ya? Iya tuh kan, ih. aja. Buat apa? Awalnya tuh kayak hijau gitu kan. Terus lama-lama tuh kayak biasa aja kan. Pak Tapi biasa kalian aja udah suka ngeliat lihat biasa lihat aja. Tapi liat jauh tuh kayak kayak kaki dah, kayak kaki liat orang makan. Mukanya. Soalnya udah biasa aja Wan, masuk ini. Clover pizza, Clara rice box, one roti mantap. Roti kasih orang lagi. Roti. Oh, ini gua kasih makan 9 dulu karena kita habis mau makan. Makan. Iya emang, Cok. Gua aja enggak makan dari pagi. Gua Guys. sengaja nanti ke gua makan yang banyak. Nah, Makin makanya- hemat. Jadi ini gua Empetok juga dimajuin Akhirnya karena emang hemat. bakal ada Kita ada dinner. Widih, dinner celebration ya. Apa tuh? Celebration tuh kayak kita merayakan karena kita habis Kita menang. Empetok Jadi dari kayak gini sampai sama keluarga bener-bener Evo kayak sampai rame nanti kita bagus makan. banget itu ya setupnya ya. Kayaknya enggak deh. Soalnya ada bos-bos. Oh iya, enggak enak. Soalnya bos-bos EVOS tuh kayak dari Akatsuki. Oh iya, Jadi- pakai topeng mah ya. Wah, Ya, gitu dinner. topeng itu kayak
Misterius. Iya, karena mereka kan di balik layar aja kerjanya kan. Dia lah yang kayak ngatur manajemen biar sedemikian rupa bagus gitu kan. Kayak menghasilkan orang-orang kayak kita. Jadi kita tuh kayak